Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Riesa dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang auditing di dalam akuntansi. Jadi nanti kita akan membahas secara ringkas, jelas, padat tentang auditing. Di dalamnya auditing seperti apa? Penasaran? Ikuti terus videonya. Akuntansi yaitu pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya manusia mudah lupa, susah ingat, dan mustahil bagi kita semua untuk mengingat apa yang sudah dilakukan 100%, terutama jika hal ini menyangkut masalah laporan dan keuangan. Auditing yaitu menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Baik, jadi tadi udah dijelaskan apa itu pengertian akuntansi dan apa itu pengertian auditing. Untuk siklusnya, auditing dan akuntansi itu tidak berbeda jauh loh. Untuk siklus akuntansi itu dari transaksi, jurnal, buku besar, ke laporan keuangan. Nah, kalau auditing itu kebalikan dari akuntansi, yaitu laporan keuangan, buku besar, lalu transaksi. Simpel bukan? Baik, sekarang kita masuk ke output kantor akuntan publik atau akuntan publik adalah output kantor akuntan publik atau akuntan publik adalah opini terhadap laporan keuangan terkait kualitas jasa diatur dan ditentukan oleh organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia di bawah Dewan Standar Profesional. Akuntan publik ini bertanggung jawab terhadap standar pemberian jasa akuntan publik. Paduan atau standar inilah yang menjadi dasar bagi para akuntan publik untuk melaksanakan audit terhadap entitas. Standar auditing merupakan pedoman atas laporan keuangan yang histori. Terdapat 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, terdiri dari standar umum, standar lapangan pekerjaan, dan standar laporan. Sekarang kita masuk ke kode etik. Etika profesional bagi praktek akuntan di Indonesia berkembang dengan cepat dengan tumbuhnya entitas yang wajib membuat akuntabilitas dan integritas terhadap audit keuangan kepada masyarakat. Hal ini harus dibarengi dengan adanya etika profesional bagi para pelaksanaannya sehingga kualitas laporan disajikan benar-benar pahami dan dilaksanakan dengan adanya kesamaan bagi seluruh akuntan. Baik, lalu apa sih itu etika profesi akuntansi? Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku, perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai seorang akuntan. Kode etik ini merupakan kewajiban para akuntan untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya kepada publik, memakai jasa akuntan dan rekan sebagai landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Baik, sekarang kita membahas tentang peran profesi akuntan atau peran akuntan profesional adalah akuntan adalah penasihat bisnis independen. Akuntan dapat menawarkan berbagai layanan, akuntan dapat didaftarkan auditor, dapat mengatur sistem akuntan klien, bisa menjadi penasihat pada perencanaan pajak atau detektor penipuan dan penggelapan, dapat melakukan penganggaran dan analisis laporan keuangan, menyarankan klien pada keputusan pembiayaan, memberikan pengetahuan khusus, dan dapat membantu menjaga etika lingkungan. Ke tanggung jawab akuntan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran seorang akuntan merupakan suatu hal yang sangat penting, khususnya bagi aktivitas berbisnis secara sehat di Indonesia. Hasil penelitian, analisis serta pendapat dari akuntan publik terhadap suatu laporan keuangan sebuah perusahaan akan sangat menentukan dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi seluruh pihak ataupun pihak yang menggunakannya. Berikut ini
merupakan peran akuntan publik lainnya. Peran akuntan publik lainnya adalah fasilitator dalam menghadirkan dirinya untuk memfasilitasi setiap potensi aktivitas bisnis yang melibatkan perusahaan tersebut. Pelanggan dalam mempertimbangkan hubungan sekarang dan kedepannya dengan perusahaan tersebut. Pemerintah dalam memberikan pertimbangan hubungan bisnis ataupun pemberian izin. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memberikan izin untuk memberikan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang. Yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang. Nah, untuk akuntan publik bisa dituntut loh oleh kliennya. Kenapa bisa dituntut? Karena akuntan publik tersebut tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan klien main atau sesuai dengan kontraknya. Atau bisa juga akuntan publik tersebut tidak hati-hati dalam menjalankan kerjanya atau tidak profesional. Tuntutan hukum bisa terjadi juga karena business failure, audit failure, dan audit risk. Baik, terima kasih sudah menonton materi saya kali ini tentang auditing di dalam akuntansi atau tentang auditing dan akuntansi secara ringkat, padat, dan jelas. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua, serta saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizka Damayanti atas tugas yang telah diberikan. Semoga Ibu sehat-sehat selalu dan semoga video ini Ibu suka. Saya Rara, saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.